Selamat pagi Bapak Ibu Guru Karyawan, orang tua dan anak-anak yang terkasih. Pagi ini kita akan melangsungkan ibadat dalam rangka memperingati pesta nama Santo Fransiskus Xaverius dan kelahiran Tuhan Yesus. Ibadat hari ini akan dipimpin oleh Ibu Irene Dewi Putih Anggini. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadat hari ini dengan lagu pembukaan Para Malaikat Bernyanyi. Mari kita awali ibadat pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Sebelum kita memulai ibadat sabda, marilah kita merenungkan dosa-dosa kita. Kita memohon ampun atas segala dosa kita, agar kita layak dan pantas untuk mengikuti ibadat hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur tiada henti kami haturkan kepadamu, karena atas berkat dan karunia-Mu, kami diberi kesempatan untuk mengikuti ibadat pada hari ini. Tambahkanlah iman kami, datanglah ke tengah-tengah kami, tinggallah bersama kami dan terangilah budi kami. Bantulah kami menjadikan kehendak-Mu sebagai kehendak kami. Semoga kami semakin dijiwai semangat cinta kasih dan damai yang dicurahkan Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia.
tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi orang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu pada waktu itu. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus, orang Nazaret, yang kau aniaya itu." Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, "Tuhan, apa yang harus kuperbuat?" Kata Tuhan kepadaku, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang kutugaskan kepadamu." Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, "Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berdirilah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita.
sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagimu dalam Kristus Yesus. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu guru, karyawan, orang tua, dan anak-anakku yang terkasih, bacaan Injil hari ini ingin kita menjadi pewarta kasih Yesus. Pernahkah kita memperhatikan pesan perutusan yang diberikan pastor sesudah berkat penutup dalam Ekaristi? Pastor mengatakan, "Pergilah, kita diutus," yang dijawab amin oleh umat. Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa perutusan untuk mewartakan kasih Yesus merupakan tugas dan tanggung jawab umat beriman. Kita semua diutus untuk mewartakan Injil, dan tidak semua kita diutus untuk mewartakan di mimbar. Tetapi kita bisa mewartakan Yesus dimanapun kita berada. Ketika kita di rumah, di sekolah, kantor, masyarakat, pasar, dan dimanapun juga.
Mewartakan Injil pun tidak harus dengan membawa kitab suci di tangan atau dengan lantang mengatakan, "Sudah kenal Yesus belum?" Karena Injil bukan hanya dengan diberitakan secara lisan, tetapi juga dengan perbuatan. Seperti sikap kita memperlakukan sesama dan perbuatan kita membantu sesama adalah bentuk dari penginjilan. Sehingga lewat perbuatan kita, orang lain bisa melihat iman yang kita miliki dan orang lain pun bisa merasakan kasih sayang Tuhan. Jadi, mari kita bersama-sama berjuang untuk menjadi pewarta kasih Kristus dimanapun kita berada dan dalam situasi apapun melalui perkataan dan perbuatan kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Oleh sebab itu, marilah kita sampaikan doa-doa dan permohonan kita. Bagi bangsa dan negara, ya Bapa, ulurkanlah tangan-Mu untuk bangsa dan negara kami, agar senantiasa diberi kekuatan, kesehatan, perlindungan khususnya di masa pandemi ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi proses pembangunan gedung SMP Strada FX1, ya Bapa, berikanlah kelancaran dalam proses pembangunan gedung sekolah baru kami. Semoga atas pembangunan gedung baru nanti dapat memberi semangat baru bagi seluruh warga SMP Strada FX1. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para guru, orang tua, dan para siswa SMP Strada FX1, ya Bapa, berikanlah rahmat kesehatan, semangat belajar, dan daya juang yang tinggi selama masa PJJ ini. Serta kiranya Engkau selalu memberi rezeki yang cukup, agar kami selalu bersyukur atas kesempatan hidup yang masih kami rasakan saat ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, demikianlah permohonan yang kami panjatkan kepadamu. Semoga segala yang kami panjatkan selaras dengan kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita satukan semua doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam Mari kita tutup ibadat kita hari ini dengan doa penutup dan berkat Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur sebab dalam merenungkan sabda suci-Mu hari ini, Roh Kudus-Mu telah menuntun, membimbing dan menghibur kami. Tanamkanlah sabda-Mu itu di dalam hati kami,
agar kami semakin memiliki semangat untuk mewartakan cinta kasih-Mu kepada dunia. Semoga kami semakin menyadari tugas dan perutusan kami di dalam keluarga dan di dalam masyarakat. Bantulah kami untuk senantiasa berusaha menjadi saluran berkat dan perpanjangan tangan kasih-Mu bagi semua orang yang merindukan pertolongan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu guru, karyawan, orang tua, dan anak-anak, ibadat kita pagi hari ini telah selesai. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, Sekarang dan selama-lamanya. semoga kita semua sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, ibadat kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang diberikan pada hari ini kita semua dapat merayakan Hari Natal dan Pesta Nama meski dalam kondisi pandemik seperti ini. Semoga Natal tahun ini tetap memberikan semangat dan makna bagi kita semua. Tetap semangat dan selalu terus menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.